Selamat datang di GSKI Metanoia Malang. Ibadah akan dimulai. 3 pilar GSKI: kesucian, tanggung jawab, langit baru dan bumi baru. Harap mematikan suara HP. Selamat beribadah. Pengumuman House of Truth Banyuwangi diadakan setiap Kamis pukul 6 sore melalui Zoom, dilayani oleh Pendeta David S. Chandra. Mari bersekutu bersama di acara doa malam, diadakan setiap Rabu pukul 6 sore bertempat di gereja. Komsel keluarga diadakan pada hari Kamis pukul 6 sore, diadakan di rumah jemaat. Info melalui Saudara Christian. Sekolah Minggu diadakan setiap Minggu pukul 8 pagi bertempat di gereja. Melalui Zoom Pusat diadakan setiap Minggu pukul 3 sore. Gereja menyediakan perpustakaan. Peminjaman bisa menghubungi Saudari Juli. Mari ikuti terus program Pusat GSKI yang diadakan melalui YouTube di Truth ID. Persembahan bisa ditransfer ke rekening BCA atau melalui kotak persembahan yang disediakan di belakang. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati.
Dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, Engkaulah yang yang ku ingini, hanya Engkau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadi, nafas hidup abadi. Tiada
Hari-hari hidup kami pun setiap hari kami ingin bersekutu dengan Engkau. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Supaya hari-hari kami bisa menyenangkan hati Bapa. Terima kasih kami memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari memberikan salam pada saudara-saudari kita. Selamat hari Minggu. Tuhanku Yesus termulia. Engkau Tuhan Allah yang aku cinta. Haleluya. Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Haleluya. Berada
Silakan siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, yang mau mengorbankan anaknya untuk kita. Terima kasih Bapa, Kau telah melepaskan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan
lagu yang begitu indah. Tetapi kami juga kami merindukan bahwa kami boleh mempersembahkan segenap hidup kami hanya untuk Tuhan dan untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami, Engkau mengajar setiap kami. Dengan kerendahan hati kami mau belajar, kami mau sungguh-sungguh diajar, kami mau berubah supaya kami boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan di mana kami boleh belajar malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami mau belajar dan kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, menghindarkan kami dari kesalahan, menghindarkan kami dari kesesatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Puji Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa ya, Malang sekarang 2 kali ibadah. Pagi sore, luar biasa. Puji Tuhan ya. Kita seringkali mendengar bahwa kekristenan diajar bahwa menjadi seorang Kristen itu ada yang berkata, ada ajaran yang berkata bahwa orang percaya, orang Kristen itu memulai pertandingan dari garis finish katanya. Saya pikir di mana ya ada ceritanya mulai pertandingan dari garis finish gitu. Ya sudah menang ngapain bertanding katanya. Ya, jadi terkesan sekali bahwa itu ajaran yang membuat kekristenan itu nampaknya sangat-sangat indah dan sederhana. Kalau boleh saya sebut, ya, saya agak keki dengan ajaran ini, jujur saja. Saya sebut gak apa-apa ya, hyper grace. Waduh, saya benar-benar saya meradang kalau saya dengar orang ngomong tentang poin-poin dari doktrin ini tuh mengerikan. Ya. Seperti Bapak Ibu pernah dengar nggak? Pernah lihat promosi atau mungkin iklan gitu, bahasa iklan, ya. Bahasa iklan itu kan ada nggak bahasa iklan yang gini? Bahasa iklan itu selalu begini loh. Menghilangkan kesengsaraan dan memberikan kenyamanan gitu. Itu bahasa iklan. Ya. Jadi bahasa iklan itu membuat orang yang mendengar itu langsung tertarik. Hanya bawa KTP, bawa pulang mobil. Enak banget gitu kan. Bener enggak? Begitu sampai di sana, ya bawa KTP, ngisi mobil, Bapak DP-nya berapa? Gitu. Sampai di sana, oh enggak cukup ya KTP bawa mobil. Memangnya KTP-mu seharga apa gitu kan? Kekristenan dibuat begitu Bapak Ibu. Kalau Anda cuma perjalanan ke showroom, ternyata KTP-nya enggak bisa bawa mobil, mungkin Anda ngomel keluar. Ketika Anda sampai ketemu dengan Tuhan Yesus, ternyata apa yang Anda belajar selama ini terus kemudian enggak seperti bahasa iklannya. Anda mau pulang kemana? Anda mau balik kemana? Saya kasih tahu, pekerjaan setan yang paling berhasil adalah membuat kekristenan nampak nyaman dan nampak indah bagi orang yang tidak memahami kebenaran. Ya. Seperti mudah, menyenangkan. Ya. Ya itulah kalau orang hanya memandang sebagian dari kebenaran. Ya. Apakah enggak ada benarnya sama sekali? Oh ada. Contoh, Yesus adalah Tuhan, benar enggak? Benar. Ya kan? Berarti ada yang benar gitu loh. Tetapi enggak benar semua. Artinya kalau enggak banyak yang enggak benar atau sebagian enggak benar, ya enggak benar gitu ya. Ini tanda-tanda orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu cari aku tapi kamu enggak ketemu. Kamu cari tapi enggak ketemu. Anda cari Tuhan Yesus kemana sih? Anda enggak akan ketemu dengan Tuhan Yesus ketika Anda sudah menjadi orang Kristen, tetapi Anda masih cari yang namanya mujizat, Anda masih cari yang namanya apa yang bisa dilihat yang spektakuler di depan mata, Anda enggak ketemu Tuhan Yesus. Tapi ketemu Tuhan Yesus ketika Anda di dalam keadaan Anda jatuh, Anda di bawah, Anda sakit,
tapi kemudian Anda mendapat penghiburan. Anda memandang sosok pribadi yang memberikan kesempatan. Ya. Kalau kita baca di Yohanes 7 ayat 36, di situ Tuhan Yesus katakan, mari kita baca Yohanes 7:36. Bapak Ibu, kita pemanasan dulu. Ya. Sudah ditampilkan? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Kamu mencari aku, tapi kamu tidak bertemu dengan aku. Maksudnya apa Tuhan Yesus ngomong begitu? Ya. Anda tidak akan ketemu dengan Tuhan ketika pikiranmu ini ada di dunia. Kalau Paulus berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Supaya kamu dapat membedakan kehendak Allah apa yang baik, berkenan, dan sempurna. Di sana ada satu kata yang disebut, yang dikatakan anakainose. Ada metamorfoste, ada anakainose. Berubah menjadi sebuah inovasi baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Itu anakainose. Yang tidak pernah atau belum pernah ditemui sebelumnya. Seperti apa? Seperti Kristus yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi syaratnya jangan serupa dengan dunia. Kalau engkau sedang serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaharuan budi. Tujuannya supaya apa? Hanya orang-orang yang memiliki keserupaan dengan Kristus yang bisa membedakan kehendak Allah baik, berkenan, sampai sempurna. Ya, kalau Bapak Ibu, saya ingin mengibaratkan begini. Seperti saya mungkin pernah bicara ya. Ada orang punya uang 200 juta saja. Dan ada orang punya uang 1 triliun. Kepengen beli mobil, kira-kira seleranya sama enggak? Beli rumah, seleranya sama enggak? Lokasinya sama enggak? Ya. Jadi gini, kenapa saya ngomong begini? Kalau Anda mengerti, Anda punya Yesus, Anda punya Allah, Anda kenal Allah yang kekal, seharusnya logikanya Anda punya keinginan bersama Dia yang kekal, bukan yang fana. Tidak mungkin orang punya duit 1 triliun lalu cuman kepengen beli kelas-kelas mobil kelas 100-200 juta. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin. Sudah tidak selera, sudah tidak kepengin. Tetapi yang terjadi hari ini apa? Orang Kristen, engkau punya Allah yang kekal tapi engkau menginginkan hal-hal yang fana. Konyol gak kira-kira? Kenapa kok begitu? Karena dia tidak mengenal, dia tidak ngerti. Dia tidak mengerti kebenaran secara utuh. Yang diajar pokoknya engkau harus dapat mujizat. Yang diajar kalau engkau memberi, Tuhan tidak pernah berhutang katanya. Engkau memiutangi Tuhan. Itu bahasa-bahasa yang sebenarnya seharusnya kalau kita yang belajar itu sudah kita sudah tinggalkan Bapak Ibu. Saya percaya di sini tidak ada. Tapi kalau ada yang masih begitu, yuk kita berubah, ya, kita berubah. Bapak Ibu, tema hari ini memang sore hari ini saya memberi tema kebenaran sebagian. Ya. Mari kita membaca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, ya. Ini dia berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan
kamu. Ya. Kalau kita baca sebuah kutipan seperti ini, maka yang paling penting ketika kita mau memahami adalah memahami konteksnya. Harus ngerti konteksnya, jangan comot ayat lalu dikeluarkan dari konteksnya. Perkataan ayat 31-32 ini dimulai dari pernyataan Tuhan Yesus dari ayat yang ke-12. Kita baca ayat ke-12. Ya, ayat ke-12 ini Tuhan Yesus seperti memprovokasi sebenarnya. Ya. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, ini orang banyak orang ya, banyak orang. Katanya, akulah terang dunia. Lo cari gara-gara kan? Cari gara-gara tiba-tiba ngomong akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan hidup. Dia akan mempunyai terang hidup. Dia menyatakan diri sebagai terang dunia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Dia langsung didebat oleh orang Farisi. Kesaksian tentang dirimu tidak sah. Kenapa? Kamu memberi kesaksian tentang dirimu sendiri. Ya, tidak benar pokoknya kesaksian itu. Sampai kemudian, ini peristiwa ini latar belakangnya adalah di antara atau pada waktu perayaan Pondok Daun. Jadi perayaan Pondok Daun ini semua orang itu ngumpulnya pusatnya ke Yahudi semua, ke Yerusalem semua. Mereka ngumpul di Yerusalem. Jadi Yerusalem ini lagi rame. Nah, lagi rame Tuhan Yesus memprovokasi, ya. Nah, dia langsung ngomong akulah terang dunia. Langsung ini orang-orang Farisi kan selama ini orang Farisi ini merasa terintimidasi dengan Yesus. Kenapa? Tergerus, mulai banyak yang ikut Tuhan Yesus tergerus. Dia langsung bantah. Ya. Nah, sampai akhirnya dia mengajar di Bait Allah. Ya, dia mengajar di Bait Allah. Ya, jadi di ayat 30 dikatakan di ayat 30 ya, kita buka di ayat 30. Dikatakan setelah dia mengajar, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi setelah dia memprovokasi, dibantah, lalu kemudian banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, baru setelah itu, baru dikatakan dia berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi ini konteksnya dia berkata kepada orang-orang Yahudi yang ngumpul di Yerusalem pada waktu perayaan Pondok Daun. Tuhan Yesus pakai ini sebagai momen untuk dia memprovokasi. Dia memberikan satu pernyataan yang pasti membuat kupingnya orang Farisi ahli Taurat panas gitu. Tetapi ini membuat banyak orang percaya kepadanya. Nah, jadi kemudian baru ayat 31-32 tadi ya dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, nah. Di ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana memerdekakan itu bisa terjadi? Kita ini kan seperti orang yang kenapa iklan itu dibuat mencari nikmat menghindari sengsara. Kenapa iklan dibuat begitu? Karena memang itu dasarnya manusia. Ya. Kalau dikatakan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu, dicomot keluar dari ayat itu, terus kenal Yesus kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi percayalah kepada Yesus. Kamu akan dimerdekakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Comot ayat. Dia enggak lihat ayat 31 itu adalah syarat dan kondisi. Jadi Bapak Ibu saya ingin ngomong begini. Kalau dikatakan Yesus itu tanpa syarat dan kondisi, saya ngomong salah. Tuhan Yesus itu penuh syarat dan kondisi. Dan syaratnya tidak bisa diganggu gugat. Apa yang dia sudah minta, dia mau, itu harus terjadi seperti itu. Kenapa? Bukan maunya dia, maunya siapa? Maunya Bapak. Maunya Bapak, bukan maunya dia. Jadi, kalau Anda mau mengetahui kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Tetap tinggal di dalam firman. Dan jadilah murid yang benar.
Ya, seperti tadi pagi saya katakan, kalau PA itu males orang datang. Tapi kalau KKR kesembuhan ilahi, wah rame loh Bapak Ibu, ya rame. Ya, nggak tahu yang datang banyak yang sembuh atau yang enggak tahu pokoknya. Pokoknya datang dulu. Salah satu teman saudara di sini ada yang saya pernah cerita ya, mungkin tapi tidak menyebutkan nama, memberikan sebuah video. Bro, ini hebat. Ada pendeta dari Kalimantan, ada ibu-ibu pakai jilbab di kursi roda didoakan, terus jalan. Hebat toh katanya gitu. Terus saya juga kasih video balik. Videonya itu orang datang ke pengobatan alternatif yang pakai katanya jari petir itu loh. Tung orangnya aduh gitu loh. 20 tahun dibopong nggak bisa jalan. 20 tahun diangkat. Nggak bisa jalan lebih dari 20 tahun. Pulangnya jalan begini. Saya ngomong sama dia, jago mana? Hebat mana? Ibu itu kita nggak tahu berapa tahun dia nggak bisa jalan. Mungkin dia bisa jalan tapi mungkin kakinya lemes gitu loh. Kalau ini benar-benar sudah nggak bisa jalan, dibopong benar-benar dia tapi dia bisa jalan begini. Saya tanya, hebat mana? Nggak dijawab lagi. Sampai kapan kita mau mengadu Tuhan Yesus dengan hal-hal yang lain yang sebenarnya adalah hal yang remeh-temeh? Satu-satunya yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kuasa di luar dari Tuhan Yesus adalah apa? Adalah memerdekakan dengan kebenaran. Itu nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Karena hanya satu-satunya yang punya kebenaran hanya Tuhan Yesus. Orang di luar Kristen, saya mengatakan orang di luar Kristus, dia tidak punya fasilitas, dia tidak punya alat untuk dia bisa sampai berkenan kepada Bapa. Tidak bisa. Hanya kehidupan Kristus yang bisa berkenan kepada Bapa. Masalahnya, bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat kebenaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Imani itu apa toh? Dipercayai itu apa toh? Ya. Kalau Anda percaya, Anda pasti lakukan toh. Misalkan begini. Siapa yang sanggup lari 40 kilo? Di sana disediakan duit 1 miliar, kira-kira ada yang nggak mau lari? Kan tidak dibatasi waktunya. Siapa yang di sini kira-kira nggak mau lari? Bukan nggak lari lah, jalan boleh. Pokoknya sampai 40 kilo Anda dapat 1 miliar, kira-kira mau jalan nggak? Masa nggak mau? Ada yang nggak mau? Oh nggak mau. Kan andaikan gitu. Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus ini bentuk dari sebuah bentuk atau gini. Tuhan Yesus ini adalah model, sebuah gambar, sebuah model, ya, perwujudan kebenaran yang dihidupkan dalam diri seorang manusia. Oleh karena itu kita bisa mencontoh dia. Makanya itu kalau Tuhan Yesus katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini bukan sebuah pernyataan yang klise gitu ya. Ini sebuah syarat akan sebuah janji. Ini sebuah syarat terhadap sebuah janji. Ya. Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, ini syaratnya. Kalau kamu tidak mau tinggal di dalam firman-Ku, kamu tidak akan menerima. Syaratnya harus tetap tinggal di dalam firman. Jadi pengetahuan dan kemerdekaan yang ditawarkan, itu harusnya atau dia adalah hasil dari tindakan spesifik. Yaitu apa? Tetap tinggal di dalam firman. Ya. Bukan sebuah status yang didapatkan karena Anda mengemban satu identitas bernama seorang Kristen. Bukan. Tetapi sebuah tindakan nyata engkau hidup di dalam firman. Boro-boro hidup di dalam firman. Ditawarin keuntungan sedikit yang menggiurkan. Tuhan nanti dulu ya. Tuhan tahu kan kebutuhan saya toh. Kenapa orang korupsi hari ini? Orang Kristen banyak enggak yang korupsi? Wah malah kok yang Kristen itu korupsinya triliun. Hebat loh, jago-jago. Kenapa? Nuraninya udah mati.
nuraninya udah mati. Ya mungkin kalau Pak dokter di sini mengerti bagaimana bisnis alat kesehatan, betapa kotornya ya Pak. Saya yakinlah dokter-dokter tahu bagaimana penawaran luar biasa kalau obat dan sebagainya. Saya pernah di alat kesehatan soalnya, dan begitu kotor luar biasa. Ya, setahun pertama setelah mengerti betapa kotornya bisnis itu, saya mengatakan, Tuhan, aku memilih Engkau. Saya benar-benar tinggalin Bapak Ibu 2017. Itu kerja 3 bulan bisa hasil 4 tahun. Nggak percaya? Saya punya omset 18 miliar. 2,5% dapatnya. Anda bisa hitung. Cukup nggak kira-kira buat hitung 4 tahun? Cukup. Tapi kalau diterusin nurani rusak Bapak Ibu. Ya nggak lucu lah kira-kira ya. Kalau terus dikatakan gini, seorang pendeta GSKI ditangkap karena menyuap. Mempermalukan nama Tuhan. Tapi jujur, waktu melepaskan itu sebenarnya gemeter luar biasa. Kenapa? Harus meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Apalagi kalau sudah pernah jalan, tinggal telepon. Anda tahu enggak? Datang, kenal, ini daftarnya, kamu mau yang mana, barang yang kamu mau ambil. Tinggal centang checklist, Bapak Ibu punya barang apa, tinggal checklist. Kapan Pak presentasi Pak? Oh ini tanggal sekian, oke saya siapkan ya, kirim orang, telepon orang dari Jakarta datang presentasi, sediakan snack, beres. Tinggal tunggu tanggal mainnya, klik-klik e-katalog, selesai, kerjaan 3 bulan selesai. Bapak Ibu. Enak enggak? Enak banget sebenarnya. Kalau saya boleh memilih, kalau saya enggak kenal Tuhan, saya enggak mau munafik, jujur saya perlu duit. Ya toh? Tapi saya berani katakan saya mau memilih Tuhan. Itu apa namanya Bapak Ibu, itu perjuangannya nggak bisa tidur itu beberapa hari loh. Sampai saya mengatakan sama orang-orang, saya berhenti Pak. Saya memang freelance, tapi berhenti. Sudah saya enggak mau lagi, kasih ke orang lain saja. Bahkan ketika memberikan uangnya itu, ya ini kan direkam, saya enggak takut Bapak Ibu. Ketika berikan uangnya saya enggak mau berikan Pak, berikan sendiri. Saya kasih kontaknya, berikan sendiri. Enggak mau ikut-ikutan. Jujur, saya baru ngerti di bawah tangannya mengerikan begitu. Serius. Sebelumnya saya ikut orang. Jago jualan, ya. Tapi yang ngurusin bawah tangannya bukan saya. Bos saya masuk, Bapak Ibu. Bos saya masuk. Ya, apakah mau ikut? Waduh, bukan apa-apa Bapak Ibu. Ketika Anda melakukan dosa enak, hilang asli. Asli Anda hilang. Anda tidak akan mudah untuk bisa berubah. Ya. Dosa itu manis, menyenangkan, dan menjadi candu bagi kita. Maka saya bersyukur ketika saya mendapat satu kesempatan untuk bertemu seorang bapak rohani. Kalau engkau tidak menjadi seperti Kristus, engkau gagal jadi orang Kristen. Itu kalimat pertama yang saya dengar dari Bapak. Jadi itu yang membentengi saya untuk kemudian saya tidak mau meneruskan pekerjaan itu. Itu yang membentengi saya, terus saya nggak mau terusin, ya sudah. Sudah sempat menikmati, bagi saya halal, saya dapat komisi kok. Halal saya. Tapi nyuapnya kan nggak halal. Itu kan salah gitu loh. Itu salah Bapak Ibu ya. Jadi Anda kalau ada di dalam posisi itu, pilih. Anda harus tegas memilih. Mau milih Tuhan atau milih dunia. Engkau tidak bisa, engkau pilih Tuhan di hari Minggu dan memilih dunia di luar hari Minggu. Sama, Anda tidak ketemu Tuhan.
Jadi kalau Anda mau menikmati dunia, nikmati dunia sekalian. Saya katakan, daripada Anda ragu-ragu, ikut Tuhan hari Minggu, kalau pas PA, ikut Tuhan nanti di luar itu tidak melakukan, percuma. Makanya kalau Pak Eres katakan ikut Tuhan 100% atau tidak usah sama sekali. Ya. Berat enggak jadi orang Kristen? Ya. Kalau tadi pagi saya kasih judul ngakunya Kristen. Ya, ya. Bapak Ibu, kalimat Tuhan Yesus ini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, ini menantang, ya. Ini menantang terhadap sebuah gagasan tentang sebuah anugerah yang murahan atau iman yang tidak menuntut komitmen. Iman itu komitmen. Iman itu adalah hidupmu dipertaruhkan di sana. Jadi kalau ada gagasan kekristenan yang tidak menuntut sebuah komitmen, itu adalah bentuk pengajaran anugerah yang murahan. Dan ini berbeda sekali dengan pernyataan Tuhan, jika engkau tetap di dalam firman-Ku. Beda, benar enggak? Tetap di dalam firman-Ku itu terus menerus hidup di dalam firman. Enggak hari ini, besok enggak, hari ini, besok enggak. Loh, apakah saya yang memahami ini terus kemudian sudah lancar? Enggak. Tetapi minimal Bapak Ibu, Anda kalau mulai terdistorsi, sadarnya cepat. Nuranimu tuh berteriaknya tuh kenceng. Benar-benar ini salah. Kita berbalik lagi tuh cepat, ya. Jadi penekanan yang Tuhan Yesus inginkan dalam mengikuti Dia adalah ketekunan, daya tahan, konsistensi. Ini bukan keputusan sepihak, sesaat ketika Anda ikut Tuhan Yesus. Anda tidak bisa ikut Tuhan Yesus sesaat. Ini perlu konsistensi. Anda perlu ketekunan, Anda perlu daya tahan. Ya. Di situ ada kata kerja meno, tinggal, tetap, berdiam, hidup di, gitu ya. Berada di dalam suatu keadaan yang dimulai dan berlanjut terus menerus, itu pengertian dari leksikon yang didapat. Ya. Di dalam Injil Yohanes, meno ini adalah istilah yang kunci yang menggambarkan antara hubungan Bapa dan Anak, Roh Allah dan Tuhan Yesus sebagai anak. Dan yang penting adalah antara anak dan murid. Tuhan Yesus dan kita sebagai murid. Ya. Ini bahasa koneksi yang intim. Kamu tetap tinggal di dalam. Kamu tetap ikut Dia. Seperti hubungan antara ranting dan pokok anggur. Bisa enggak pokok anggur keluar dari ranting? Jalan-jalan dulu sana gitu. Kan enggak bisa. Betul enggak? Harus tetap nempel. Dipotong dulu deh, nanti disambung lagi bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Ya. Anda harus tetap terkoneksi. Ya. Bapak Ibu, Anda tahu enggak ketika Anda masih hidup di bumi ini. Anda itu berjalan itu gini loh. Pinggirmu ini sudah jurang. Kalau engkau nyemplung, untung-untung kalau bisa naik, kalau bisa balik. Dunia ini mencengkeram dengan sangat-sangat kuat. Sangat berbeda mungkin ya, karena saya memiliki pengalaman jauh dari Tuhan. Saya punya pengalaman jatuh dan hidup di dalam dosa. Mungkin berbeda dengan pendeta-pendeta yang mulai dari kecil dia baik-baik saja gitu. Engkau belum tahu dunia. Engkau belum tahu dunia bagaimana mencengkeram. Makanya kalau boleh saya katakan ya, tidak peduli siapa engkau, bagaimana keadaanmu hari ini. Mencicipi sesuatu, ketika engkau mulai mencicipi sesuatu yang salah, itu membuatmu ketagihan. Jangan diteruskan. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang tidak Tuhan senangi, yang Tuhan tidak akan berkenan. Ya. Oleh karena itu tetap tinggal di dalam firman ini bukan ajaran untuk menyetujui ajaran Tuhan secara intelektual saja. Anda tidak hanya harus pintar berteologi saja.
Orang punya teologi kuat, hebat, tapi tidak punya nurani banyak. Ya. Pendeta hebat-hebat, dokter tidak punya nurani banyak. Bahkan semakin nampak dia sebagai seorang pemimpin rohani, semakin lihai dia menutupi kemunafikannya. Semakin lihai. Kita mau ngomong apa adanya saja, Bapak Ibu, serius. Kita ngomong apa adanya saja. Ya. Di luar sana itu indah. Di luar sana itu menarik. Tetapi yang kita mau hari ini adalah menatap Tuhan terus menerus. Dan ini tidak mudah. Tidak mudah. Saya sering perjalanan malam, kalau di Kalimantan perjalanan malam itu karena jalannya itu kan cukup jauh ya, Bapak Ibu. Ya tadi baru ketemu siapa di Pangkalan, yang dari Pangkalan Bun tadi itu. Jadi saya perjalanan Pangkalan Bun yang paling cepat itu hampir 12 jam. Kalau saya di malam hari ketemu, tahu kalau truk-truk yang kita nggak tahu truk-truk di sini ya, ketika dia blah gitu terang sekali kan. Saya belajar untuk ketika terang, kaget kan memang, tetapi bagaimana tetap konsen untuk tetap ada di situ tuh belajar, fokus Bapak Ibu. Mata tidak melihat ke sumber cahaya, tapi saya berusaha untuk cari sesuatu yang saya bisa jadikan patokan. Jadi kebiasaan. Dan saya merasa ya, apa yang Tuhan Yesus katakan itu harusnya kita belajar untuk kita punya patokan. Ketika ada sesuatu yang silau, sesuatu yang mendistorsi pandangan kita, kita fokus, kita belajar. Sakit Bapak Ibu. Anda mulai akan dijauhi oleh orang-orang yang mungkin dianggap, Anda akan dianggap, oh kampungan, oh enggak bisa bergaul. Jujur saya kehilangan banyak pergaulan. Sangat banyak, saya sekarang enggak punya teman. Tapi puji Tuhan, saya happy, digantikan dengan teman-teman di dalam Tuhan, digantikan dengan jemaat, digantikan dengan penghiburan jemaat yang semakin dewasa, itu menghibur Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ketemu sama orang, dulu orangnya nunduk-nunduk gitu ya, sekarang kayak cuek, gak apa-apa. Anda akan kehilangan dunia, harus kehilangan. Anda tidak boleh menjalin kebersamaan dengan dunia. Kata metamorfose itu adalah perubahan setelah kebersamaan. Dengan siapa Anda bersama, di situ Anda seperti itu. Kalau Anda bersama dengan 3 orang pemabuk, Anda akan jadi yang keempat. Kalau Anda bersama dengan 3 orang perokok, Anda akan jadi yang keempat. Itu kemungkinan besarnya seperti itu. Ya, kalau kita mau untuk memandang Tuhan, kita hidup di dalam Dia. Orang mengaku hidup di dalam Kristus itu banyak. Anda hidup di dalam Kristus enggak? Siapa mengaku, sekarang hari ini siapa yang tinggal di dalam Kristus? Saya minta Anda angkat tangan. Duh, gak ada yang angkat tangan. Siapa yang tinggal di dalam Kristus? Serius saya tanya Bapak Ibu. Loh, gak ada yang angkat tangan. Loh, kenapa Bu kok begini? Setengah tiang mati Bu, setengah tiang, satu tiang yang tinggi. Siapa hidup di dalam Kristus? Tahu nggak definisinya tinggal di dalam Kristus? Konsekuensi mengaku tinggal di dalam Kristus. Tahu nggak konsekuensinya? Ada yang tahu? Kita buka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ngaku itu jadinya kalau di gereja yang ini ngaku itu jadi bumerang. Tapi jangan terus ragu-ragu, kita harus berani angkat tangan. Saya on the way ke sana gitu. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jikalau kamu, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang Kristen di dalam Kristus katanya. Tapi hidupmu
Sebenarnya terjemahannya yang lebih literal gini. Kalau kita mengaku hidup di dalam Dia, seharusnya kita hidup seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam firman, seharusnya kita hidup seperti Dia telah hidup. Makanya kita akan mengerti kemerdekaan. Wujudnya bagaimana? Ngerti kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu akan memerdekakan. Orang yang memerdekakan hidupnya seperti apa? Seperti Kristus. Saya yakin bahwa ini ada koneksi. Kenapa? Yang nulis sama kok. Yohanes sama Yohanes kan? Sama yang nulis, ya. Jadi di sana ada koneksi antara dua kata. Kata meno, tetap tinggal, dengan menjadi murid sejati. Ya. Murid sejati. Menunjuk sebuah pembeda, kualifikasi murid. Kalau dia berkata tentang murid sejati, kalau engkau tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah murid yang sejati. Artinya kalau ada murid sejati, ada enggak murid tidak sejati? Kenapa harus dikasih label murid sejati? Berarti ada murid tidak sejati. Ada yang ngaku-ngaku sebagai murid. Ini logika sederhana yang selama ini kalau baca Alkitab lewat. Tidak mengubah hidup, kenapa? Tidak dipahami dengan benar. Coba kalau Anda pahami dengan benar. Gentar loh Bapak Ibu. Saya pertama kali baca 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya gentar loh. Gimana caranya? Saya baca Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia. Aku mau. Aku sungguh-sungguh mau. Kita mesti mau bayar harganya atau enggak, itu masalahnya. Tetapi sayangnya hari ini, kekristenan lebih menyukai tahu sebagian kebenaran, enggak seluruh kebenaran. Artinya mereka bisa merdeka enggak? Mereka merasa merdeka, tapi tidak merdeka. Mereka sedang makan iklan. Tapi nanti ketika ketemu Tuhan Yesus, Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak ginosko kamu. Aku tidak menikmati kamu. Aku tidak mendapatkan model hidupku di dalam model hidupmu yang seharusnya kamu dapat ketika kamu tetap tinggal di dalam firmanku. Ketika kamu tetap bersama-sama dengan aku, pikul salib. Berjalan bersama dia, menyangkal diri. Berjalan di jalannya. Kita ini ngaku-ngaku anak. Oh, kita anak Allah. Kita ahli waris. Tahu enggak apa yang disebut dengan ahli waris? Jika engkau menderita bersama dia. Betul? Ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tidak ada satu celah pun sebenarnya di dalam Alkitab kalau kita baca secara benar yang memberi celah bahwa kekristenan itu mudah. Tidak ada celah sebenarnya. Kekristenan itu berat. Ya. Orang-orang yang menerima janji-janji Allah adalah orang yang bersedia menderita bersama Kristus. Orang menderita bersama Kristus pasti kenal Kristus. Boro-boro kalau nggak kenal ngapain ikut menderita? Benar nggak? Ayo ikut aku. Siapa kamu? Kalau jelas, misalkan Pak Gembala yang ngomong, ayo ikut, percaya deh, percaya ikut gitu loh. Coba kalau orang nggak jelas, ayo ikut, lo kemana gitu. Bener? Kita ikut Tuhan Yesus karena kita mengenal Dia. Ya.
Jadi banyak orang yang senang menerima kebenaran yang sebagian. Ya. Mereka memiliki beberapa karakter seperti ini. Menerima pribadi Kristus, tetapi menolak prosesnya. Mereka mengaku percaya kepada Yesus, tetapi menolak tuntutan untuk hidup di dalam firman. Ini terjadi banyak sekali di zaman ini. Kekristenan rusak dengan pengajaran-pengajaran yang nampaknya manis. Ya, rusak kekristenan. Anda fokus, oh itu sesat, itu sesat, itu sesat. Sibuk nuding orang sesat. Tetapi kita sendiri, kita sebenarnya tersesat di jalan yang benar. Lah kan repot ya. Gimana itu? Sebentar, kok saya bisa ngomong begini ya, tersesat di jalan yang benar, itu bingung loh saya. Loh kita ini sudah jalan benar, tahu ikut Tuhan Yesus, tahu, tapi tersesat. Loh benar loh omongan ini tiba-tiba muncul, saya bingung. Tersesat di jalan yang benar. Kita pintar berteologi, tetapi kita tidak mau menjalaninya. Makanya nuraninya rusak. Ya. Kemudian karakter yang kedua adalah salah memahami masalah. Kalau di zaman pada waktu itu, mereka melihat perbudakan ya, di dalam pendudukan Romawi. Ya. Itu istilahnya mereka gini, mereka tuh tidak mau dikatakan sebagai orang yang nanti kamu harus merdeka. Meskipun mereka ada di dalam perbudakan. Atau mereka menyangkal, aku ini bukan orang yang tidak merdeka, karena aku ini keturunan Abraham. Mereka itu buta terhadap perbudakan yang sejati sebenarnya itu apa? Dosa. Hari ini orang Kristen juga fokus kepada masalah hidup ya, yang sebenarnya tidak kepada masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya orang Kristen apa sih? Kualitas hidup kita ini loh, sudah seperti Kristus atau enggak? Ini kan masalah sebenarnya. Tapi memangnya bisa seperti Kristus? Loh, gini loh Bapak Ibu. Kalau saya sama dengan Kristus, ya enggak mungkin wong saya bukan dia toh. Tapi hidup seperti Kristus telah hidup, meneladani dia. Makanya kalau Petrus berkata, engkau itu dipanggil, bukan saja dia telah menderita bagimu, tapi karena dia telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Itu loh Kristen. Kristen itu mengikuti jejak Kristus. Kita ini fokusnya hidup ini salah. Ya. Jangan pakai hal-hal jasmani untuk kemudian membenarkan yang nampaknya kayaknya rohani. Ya. Kita ini seringkali masih kompromi dengan ketidakbenaran dan itu nyata. Kita tidak berani mengatakan tidak kepada sesuatu yang memang itu menurut nurani kita salah. Kita tidak berani. Kita tidak berani meninggalkan kumpulan orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena mereka masih bisa kasih keuntungan buat saya. Mereka masih menguntungkan bagiku. Ya. Saya kadang-kadang kalau ngomong begini, misalkan ini ada mas tentara, kalau komandannya kasih perintah salah gimana? Kalau komandannya ngasih perintah salah gimana? Sebagai bawahan, engkau melakukan perintah. Hanya melakukan perintah kan? Kalau perang, maju perang. Kasihlah musuhmu, jangan membunuh. Masa enggak bunuh bawahan? Ya kita dibunuh gimana sih ceritanya? Gitu loh. Makanya kan kita ini menempatkan diri ini secara benar. Gitu ya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah, ya kita harus melaksanakan perintah. Tetapi saya cuma percaya satu hal. Ini yang saya percaya dari dulu. Dan ini adalah saya dapat dari perkataannya Pak Eras. Kita tidak mungkin ditempatkan pada satu posisi di mana kita harus berbuat dosa. Saya sangat setuju dengan hal itu. Kalau kita tidak sejahtera melaksanakan perintah, tapi Tuhan tidak akan menempatkan kita harus berbuat dosa. Tuhan kasih kita kebijaksanaan.
Bapak Ibu, saya ini kan, maaf ya, bukan ini, tapi ini sebuah cerita yang menurut saya ada relevansinya dengan perkataan yang barusan saya katakan. Saya salah satu pekerjaan saya itu driver online. Ada yang mencibir, pendeta kok driver online. Satu ketika saya dapat penumpang, itu seorang perempuan yang dia bekerja dengan hal seperti itu ya. Dia kemana? Oh, menjemput tamu saya loh, tamunya kok dijemput karena dia tidak tahu tempatnya katanya gitu. Oh, gitu. Lalu dia sepanjang jalan cerita. Saya cerita, maksudnya ngobrol kan sama dia. Akhirnya satu titik saya tahu dia Kristen. Dia mengatakan saya terpaksa Pak. Dia tidak tahu saya pendeta, dia tidak tahu. Tapi kalimat ini membuat dia terdiam dan saya melihat dia menangis. Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam keadaan harus berbuat dosa. Dia terdiam. Tetapi sayangnya setelah itu yang dijemput ada di depan. Jadi sudah masuk. Tetapi saya percaya mungkin setelah pertemuan itu dia bisa memikirkan kembali perkataan ini. Saya berharap Roh Kudus bisa bekerja. Saya percaya Roh Kudus pasti bekerja. Bukan kebetulan loh pertemuan itu. Saya percaya bukan pertemuan yang kebetulan. Dan saya sering bertemu dengan orang yang sampai menjadi saudara. Seorang anak saya ketemu di usia 7 tahun mengalami ginjal yang mengkerut. Namanya Rafael, anak Palangkaraya. Sampai jadi saudara, seperti saudara dengan saya. Waktu anak itu meninggal umur 11 tahun kemarin. Sebelumnya itu dia 6 bulan keluar masuk ICU. Sampai satu ketika saya ngomong sama mamanya begini. Ayo kita menghormati keputusan Tuhan. Mamanya menangis ngomong, iya Pak, saya menghormati keputusan Tuhan. 4 jam setelah itu Rafael meninggal. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, yang sebenarnya bisa menjadi sebuah kesaksian di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa untuk membiasakan diri merenungkan hal-hal benar dan hidup di dalam kebenaran, Tuhan kasih kesempatan berbicara dengan sebuah kuasa. Kenapa? Orang yang berbicara ketika dia juga melakukan beda dengan orang berbicara dengan dia punya teori. Saya banyak ngerti tentang kesehatan karena saya belajar. Tapi kalau dibandingkan sama Pak Dokter dan Bu Dokter, ngomongnya, kenapa? Loh, wong saya bukan praktisi kesehatan. Ngomongnya ya kagok karena saya nggak mungkin bisa menyambungkan logikanya. Ngerti potongan-potongan nggak bisa. Kenapa? Karena saya tidak ada di dalam bidang itu gitu. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita melakukan kebenaran, kita berbicara, orang bisa merasakan kau berubah enggak? Hidupmu berubah enggak? Beberapa awal tahun waktu saya dengar Pak Eras pertama kali, saya waktu itu tanya sama Pak David, Fit, kenal enggak pendeta yang namanya itu loh Sabdono. Saya waktu itu menyebut nama Erastus itu kesulitan. Itu loh Sabdono. Kenapa? Oh, Erastus Sabdono. Ya itu. Kenapa? Keracunan juga ya katanya. Saya waktu itu mulai mencari. Bapak Ibu beruntung hari ini. Anda bisa mengerti kebenaran demi kebenaran dengan lebih mudah hari ini. Di zaman saya waktu saya pertama kali mengenal kebenaran itu, internet YouTube tidak seperti hari ini kan. Tidak secanggih hari ini. Saya setiap bulan harus berangkat ke Jakarta ikut seminar Pak Eras. Nabung Bapak Ibu. Saya bukan orang yang punya duit. Saya bukan minta belas kasihan Bapak Ibu loh ya. Ya, saya enggak minta belas kasihan. Sekarang puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Ya. Tapi pada waktu itu saya ngumpulin 20.000, 30.000. Saya pernah nginep di Soekarno-Hatta gara-gara apa? Enggak punya duit buat hotel, cuman buat tiket. Supaya dapat tiket yang murah, duitnya cukup. Belajar setiap bulan. Saksinya Pak Sutardi Nababan. Tiap bulan ketemu, wah ini Banjarmasin tiap bulan ketemu.
seminar. Dulu kan pakai kartu itu seminar tuh, Jakarta. Bapak Ibu, belajarlah untuk mengerti kebenaran secara utuh. Engkau tidak akan pernah menyesal kalau engkau mau belajar. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau tidak akan pernah menyesal. Tapi kalau engkau menyia-nyiakan hidupmu, oh masih lama waktunya. Engkau menikmati hal yang lain. Belajar itu anugerah Bapak Ibu. Anda mengerti diberi kesempatan untuk belajar itu anugerah. Tidak semua orang bisa mendengar tentang Kristus. Dan tidak semua orang Kristen mendengar Kristus yang sejati. Tidak semua orang. Anda mudah mendengar Kristus yang membuat mujizat banyak. Kristus yang memberi kekayaan, gak beda kayak Gunung Kawi. Betul? Tapi Kristus yang mengajak engkau menderita, sedikit tempat yang mengabarkan. Karena itu adalah Kristus yang sejati. Dan salah satunya di tempat ini. Saya berharap Anda tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk belajar itu anugerah. Makanya setiap saya berdoa, kalau saya berdoa kalau pas PA, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan beri. Bapak Ibu tahu enggak, setiap tarikan nafasmu itu kesempatan untuk engkau berubah. Ketika engkau mendengar nasihat engkau berubah, itu kesempatan untuk engkau berubah. Terakhir ada seorang ibu kena kanker getah bening stadium 2. Dia bercerita, saya kena kanker getah bening. Saya mengatakan, saya bingung waktu itu jawab apa. Saya hanya mengatakan gini, Bu, kalau ibu cari Tuhan sungguh-sungguh, waktumu pasti tepat. Tuhan pasti kasih kesempatan orang yang cari dia sungguh-sungguh dan menemukan dia. Misalkan sudah, dokter ngomong ini stadium 4 itu sudah alamat berapa bulan lagi kan? Tapi kalau dia sungguh-sungguh cari Tuhan, bukan diperpanjang umurnya, tetapi engkau akan mengerti kebenaran demi kebenaran yang akan mengubah pola hidupmu dan kau menemukan Kristus yang sejati. Yang penting bukan berapa lama engkau hidup, tetapi yang penting apakah di dalam hidupmu menemukan Kristus yang sejati atau tidak. Ini yang penting. Ketika engkau enggak menemukan Kristus, engkau sampah. Engkau enggak berkenan kepada Bapa. Engkau ini seperti produksi yang cacat produksi, tidak lolos QC. Kan kalau ada pabrik itu kan ada QC-nya. Oh ini baret, buang. Ini tidak cocok, buang. Oh ini warnanya belang, dibuang. Kalau Anda tidak lolos itu seperti itu loh, seperti barang yang dibuang. Tapi kalau engkau menemukan Kristus yang sejati, engkau akan di-packing. Engkau akan memberi keuntungan bagi Bapa di sorga. Menyenangkan hati Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebenaran yang kami boleh dengar malam hari ini. Kiranya kami boleh terus berubah. Kami mau untuk kami terus berubah. Ajar kami untuk kami memiliki satu komitmen yang kuat. Kami konsisten untuk tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang bijaksana, yang mengerti bagaimana cara menerangkannya kepada kami step by step sesuai dengan kemampuan kami untuk menerimanya. Terima kasih ya Bapa, kesempatan kami boleh terus belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemain musik bisa maju untuk kita akan mempersiapkan untuk perjamuan suci. Bapak Sion dan Pak Yahya bisa membagikan roti dan anggur. Mari kita naikkan Tarik Aku. Bisa dibagikan. Perjamuan suci ini ada 2 model. Yang satu anggur dan itu buatan Bu Wulan ini ya, Dokter Wulan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku,
dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu lalu. Kau berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Mari kita sama-sama berdiri. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu, kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan dengan serius. Kita menyadari keberadaan kita masing-masing, bahwa kita sebenarnya adalah abu halus. Kita akan dijadikan bejana keindahannya, menjadi bejana Tuhan yang berguna, yang bermanfaat. Tidak mungkin Allah menciptakan kita tanpa satu tujuan. Dia pasti mempunyai tujuan yang indah, tujuan yang baik. Dia Allah yang baik. Pasti Dia menghendaki sesuatu hal yang baik untuk kita alami. Dia Bapa yang sangat baik. Mari kita memperkarakan hidup kita, karakter kita, yang sampai hari ini mungkin masih berantakan. Tapi teruskanlah itu semua masih di dalam prosesnya Tuhan. Jangan sampai berhenti di satu titik. Kita terus berjalan maju untuk memiliki pengenalan yang benar akan Dia. Miliki terus pemahaman kita sebagai seorang murid yang terus belajar mencari kebenaran-kebenaran Tuhan. Lakukan semua itu dengan kesetiaan. Apabila engkau terus mencari, engkau pasti akan mendapatkannya. Jangan acuh tak acuh terhadap kebenaran Tuhan. Itu anugerah yang sering ditawarkan kepada kita. Kesempatan belum ditutup oleh Tuhan. Kita masih diberi kesempatan yang banyak oleh Tuhan. Tapi ketahuilah tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan itu terjadi kepada kita. Anggaplah kesempatan itu terbatas untuk kita. Mari kita terus mencari Dia. Kebenaran Tuhan yang akan mengubah pola pikir kita, yang akan mengubah cara pandang kita kepada Dia. Mari kita siapkan. Mari Bapak Ibu ikuti. Dalam nama Yesus Kristus, aku percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan, penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Yesus, aku dibebaskan dari kutuk maut, kutuk dosa, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Yesus, aku memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, pemulihan, kesembuhan, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Yesus, aku percaya dan menerima, aku menjadi milik Tuhan untuk mengabdi, melayani bagi Tuhan selama-lamanya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan penuh pengertian dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan pujian yang tadi, tarik aku Tuhan. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Saya mohon nanti Bapak PDP Yahya akan berdoa untuk perjamuan suci yang sudah kita laksanakan. Kasih pengabdianku sungguh siap Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Kami beroleh makanan rohani yang sangat memuaskan dahaga jiwa kami. Kami seringkali hanya mengakui kekristenan kami tanpa kami memenuhi kewajiban kami menjadi seperti Kristus. Kami sering meleset, kami sering gagal, kami sering jatuh, kami sering melukai hati dan perasaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, malam ini kami diberkati, diingatkan bahwa kami masih memiliki pengharapan
untuk menjadi seperti Kristus dalam hari-hari kami. Tolonglah kami Bapa, beri kami hikmat, kekuatan, beri kami energi dan kekuatan. Firman-Mu hari ini terus ada di dalam benak pikiran kami, dan kami mau berjuang untuk menjadi seperti Kristus dalam segala perkara. Segala hal yang kami hadapi di hari-hari kami, semuanya Tuhan izinkan untuk kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga atas korban dan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan curahkan buat kami melalui perjamuan pada malam hari ini. Kami diberi makanan yang tidak akan membuat kami lapar. Kami diberi minuman yang membuat kami kuat di dalam pengiringan kami kepada Bapa. Terima kasih atas pengorbanan-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mempercayakan sisa hidup kami. Biarlah dalam hari-hari kami, darah dan tubuh yang sudah Tuhan berikan buat kami terus memberikan kami energi, kekuatan untuk mengiring Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, terima kasih Pak Pendeta Hendri yang sudah melayani di ibadah 1 dan 2. Tuhan memberkati pelayanannya. Kemudian bagi Bapak saudara-saudara mungkin yang ingin baptis bisa mendaftar. Ya, bisa didaftarkan supaya bisa cepat tahu jumlahnya. Terus kita canangkan kapan waktunya untuk pelaksanaannya. Jangan lupa pembagian telur masih ada ya? Oh masih. Para lansia yang beruntung dan kalau ada yang tidak lansia yang beruntung juga ya. Kalau lansia pasti beruntung karena dapat. Kalau yang tidak lansia belum tentu dapat. Telurnya masih mentah ya. Ini yang buat Bu Dokter Wulan ini yang memproduksi bukan yang buat. Bu, ayamnya yang produksi. Tapi yang memelihara ibu ini ya, yang punya ide ya. Dan Pak Yahya ini juga perayamannya dan perfermentasiannya nih banyak orang dua ini. Termasuk anggur yang Bapak Ibu minum tadi, Ibu ini ya. Nanti mungkin Pak Yahya ini juga bawa loh biasanya. Kalau yang ibadah kedua ini hasil fermentasinya ya, ada yang apel, ada yang salak, ada yang jahe. Jadi nanti bisa Bapak Ibu nikmati. Kemudian ada lagi ini sore ini kita ada perjamuan kasih ya. Jangan pulang dulu ya, ada perjamuan kasih supaya kita tidak makan di luar waktu kita habis. Jadi makan sederhana di tempat ini yang penting ngumpul gitu ya. Yang enak itu ngumpulnya, kan prinsipnya orang Jawa gitu ya. Mangan orang mangan sing penting ngumpul gitu. Itu yang penting kita berkumpul, itu kita bersuka cita. Ada lagi yang lupa saya? Oh ya, hari Rabu jangan lupa kita ada PA, nanti Pak Hendrik juga yang akan menyampaikan PA hari Rabu jam 6. Didahului dengan perjamuan kasih dulu supaya nanti dengar khotbahnya gak gelisah ya. Supaya tidak gelisah dengar khotbahnya dan nanti Bapak Ibu bisa tanya jawab juga. Saya kira itu aja. Cukup ya? Oh ya, jangan lupa lagi. Tanggal 17 Agustus itu pas hari Minggu ya. Makanya ibadahnya sekali saja, sore. Karena pagi banyak yang upacara. Pak Dokter ikut upacara tuh ya? Wah ya itu, pegawai negeri pasti ikut ya. Tunduk kepada negara ya. Terus yang anak sekolah itu juga wajib upacara. Nah, makanya ibadahnya sore.
Nah, kita walaupun tidak ikut upacara, kita nonton di TV ya. Kita juga ikut menghormati, menghargai, bersyukur atas anugerah kemerdekaan ini. Tapi nek wis merdeka ojo leha-leha ya. Banyakan kalau sudah merdeka wis saenake ya, wis merdeka. Kita justru harus mengisi dan memperjuangkannya ya. Sama seperti kita. Orang Kristen kebanyakan leha-leha. Ya. Mengenal sebagian kebenaran. Kita mau yang utuh ya. Saya kira itu saja. Jangan lupa kita sudah ada di YouTube, tolong di-subscribe ya. Itu aja. Mari kita sama-sama berdiri, kita akhiri, kita naikkan Kau Pilih. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ahli waris-Mu. Sore hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu baik yang ada di Zoom maupun yang onsite yang ada di tempat ini. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu Tuhan, dalam kasih setia dan pemeliharaan Tuhan. Mereka yang menghadapi sakit penyakit, kelemahan tubuh, maupun mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan kami menyerahkan mereka ke dalam genggam tangan-Mu. Biarlah kasih setia-Mu, pendampingan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada buat mereka Tuhan, dimanapun mereka pergi dan berada. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan mereka yang juga di dalam kesulitan hubungan orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, mertua dengan menantu, antar saudara, bahkan di dalam komunitas ini Tuhan, kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semua semakin dewasa di dalam Tuhan, karakter mereka semakin dewasa Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi yang benar-benar mengagumkan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa melewati ini semua bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga anak-anak yang masih bersekolah, berkuliah, kami juga menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, supaya mereka juga tetap di dalam pengabdian kepada Engkau lewat belajar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Danyon yang ada di tempat ini, 512, yang telah memberi kesempatan kami untuk beribadah di tempat ini. Engkau juga menyertai, melindungi mereka yang lagi di Papua. Tuhan,
Demikian juga keluarga yang ada di tempat ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sebentar kami juga akan pulang Tuhan. Kami juga akan bersekutu, kami akan bersua, kami akan berbincang-bincang lewat perjamuan kasih. Engkau ikat terus kami dengan tali kasih yang dari Engkau, sehingga kami Tuhan merasa persaudaraan yang begitu mengagumkan, yang begitu menyukakan hati Tuhan dan hati kami semua Tuhan. Berkati makanan yang sudah disiapkan, tangan-tangan yang sudah menyiapkannya Tuhan. Engkau memberkati, dan biarlah makanan ini Tuhan menjadikan kami untuk terus sehat, untuk kami terus hidup mengabdi kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, sumber berkat, sumber pertolongan, sumber anugerah, kasih sayang dari putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan, di langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kita tetap menjadi terang dunia, menjadi saksinya, dan kita akan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.